Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Krisardiani, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pati. Di sini saya akan memberikan video praktek coaching ya untuk modul 2.3. Di sini saya akan menggunakan langkah model Tirta. Yang pertama, tujuan tahap awal di mana kedua coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Berikutnya, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang berikutnya adalah tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Dalam kasus 3 ini, berikut akan saya bacakan. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan jika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Berikut video antara coach dan coachee dalam kasus 3. Ada waktu sebentar nggak? Saya pengen curhat nih, pusing kepalaku rasanya ini. Memang sejak tadi saya perhatikan Puji saat keluar dari kantor kepala sekolah, raut wajah ibu kayak kurang cerah gitu. Puji, ada apa sih? Gini, ayo kita duduk. Puji bisa ceritakan pada saya agar perasaan Puji menjadi agak tenang. Terus kita coba cari penyelesaiannya ya, Bu. Iya, Bu Ita. Terima kasih ya kalau mau mendengarkan cerita saya. Ini loh, Bu. Saya tuh udah ngajarkan lama sekali ya. Jadi dulu juga bukan kemarin-kemarin saja tuh. Tadi tuh, Bu, saya ditegur loh, Bu, sama kepala sekolah. Katanya beliau tuh dapat laporan, Bu, dari pengawas kalau saya mengajar nggak pakai buku teks, tidak seperti guru-guru yang lain. Sekarang jadi kepikiran terus loh, Bu Ita, saya. Ya Allah, sampai gitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Ibu? Gini, silahkan Puji ceritakan apa yang menjadi pangkal permasalahannya dulu, Ibu. Coba Ibu apa? Iya, Bu, terima kasih ya. Jujur nih, tadi saya itu kan ada supervisi, Bu, dari pengawas. Kebetulan beliau masuk tuh di kelas saya. Dan saat itu memang saya sedang tidak siap sih, Bu, karena kemarin-kemarin kayaknya nggak ada informasi supervisi kayaknya. Jadi saya yang ngajar tuh tidak pakai buku teks, Bu, karena memang nggak sempat saya buka itu ya. Tapi sempatkan untuk mencari referensi materi di internet, Bu, pakai HP itu saya. Jadi saya sudah persiapkan itu sebetulnya. Cuma saya nggak siap untuk buka buku teks waktu itu. Itu masalahnya, Bu. Oh, begitu. Terus waktu Puji menyampaikan pembelajaran menggunakan sumber apa? Internet saja atau pakai buku-buku pendamping yang lain gitu, Ibu? Saya ya saat itu yang ada di pikiran saya memang saya pakai sumber belajar yang internet, Bu, kan. Yang saya pegang saat itu saya pegang HP, Bu. Saya belum sempat buka buku-buku ya. Tapi dari buku-buku sumber yang lain yang ada di meja saya juga saya sempatkan untuk membuka untuk menyampaikan materi saat hari itu sih, Bu. Oh,
Terus apakah saat Buci tidak menggunakan buku paket itu, apakah pengawas langsung negur ibu gitu pada saat itu? Iya Ibu Ita, maksud saya ditegur langsung. Saya jawab tuh teguran pengawas. Sumber belajar kita kan tidak harus pakai buku paket tuh Pak, tapi banyak sumber lain kan, misalnya internet, YouTube, itu kan juga lebih mudah digunakan dan anak-anak pasti senang itu Pak. Saya jawab begitu memang Pak saat itu Bu. Tapi Terus apakah bingungnya kayaknya agak gimana kurang ya, nggak enak. rasanya bapak pengawas berubah gitu ya Bu? Iya, betul Bu Oh, Ita. Pak pengawasnya kayaknya tersinggung Bu, dan saya dilaporkan tuh sama kepala sekolah. Ya Allah, hingga saya tidak dapat teguran dari kepala sekolah itu tadi Bu. Nggak enak rasanya hati saya ini. baik-baik. Begini Buci, kalau menurut saya ini ya, yang Buci lakukan itu bagus menurut saya. Buci sudah menjadi guru yang aktif dan inovatif, berani keluar dari zona nyamannya ibu, menggunakan apa ini, kalau guru-guru biasanya pakai buku paket ini ya. Nah, ibu sudah berbeda dari guru yang lain, itu keren banget ibu menurut saya. Tapi Buci juga harus tahu bahwa segala sesuatu yang baru itu kan berarti termasuk baru ya ibu, punya inovasi baru ya. Itu Betul. pasti menuai kritik dan saran ibu, pasti itu ya. Gitu, apa coba ibu Iya, sekarang mau sebetulnya apa? yang nggak enak hati itu saya Bu. Ya sudah lagi nih Iya. nanti Bu Ita. Langkah awal saya nanti saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang pertama jelas saya meminta maaf ya, karena bagaimanapun beliau kan atasan saya tuh Bu ya, dan menjelaskan alasan saya. Juga saya nanti akan minta saran pada beliau, apakah saya penting untuk meminta maaf pada pengawas atau beliau yang akan menyampaikan permintaan maaf saya. Setelah itu kalau memang saya diizinkan untuk menemui Bapak pengawas, nanti saya juga akan ke kantor untuk meminta maaf pada Bapak pengawas kita. Iya, Ya, betul. bagus sekali Buci. Langkah yang Buci lakukan sungguh sangat baik. Menurut saya ya, memang permasalahannya Buci ini harus segera diselesaikan. Ini kan menyangkut hubungan antara atasan dan bawahan kan Bu? Iya, betul. Nah, kita mengusahakan agar bisa tercipta hubungan yang baik dan tetap harmonis. Dan sebagai teman, saya akan siap mendukung dan membantu kapanpun Buci membutuhkan saya. Tetap semangat ya Buci. Iya, terima kasih ya Bu Ita. Rasanya lega sekali, pusing saya hilang deh Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, sama-sama Ibu.